lanjut lagi dari Nur Muhammad Soleh. Permisi Mas, apa bedanya GitHub sama GitLab? Apakah fungsinya sama? Mereka menggunakan engine yang sama, yaitu pakainya Git yang dibikin oleh Linus Torvalds yang bikin kernel dulu. Fungsinya sama, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya tinggal dipilih aja. Cuma ada beberapa, kalau GitLab itu dia punya tool tambahan namanya GitLab Runner yang udah integrasi. Makanya rata-rata pilih sana, dan dia punya engine GitLab-nya yang bisa dipasang di privat. Atau kita bikin server sendiri, kita pasang GitLab server. Kalau GitHub ya dulu kayak gitu aja sih, memang keren, terkenal duluan. Sekarang udah dimiliki Microsoft. Oke. Dari Mas Alfi nih, Mas kalau di VPS untuk implementasi DevOps yang dibutuhkan untuk install itu apa aja ya? Kebetulan saya pakai Ubuntu server 18.10. Untuk deploy-nya saat ini masih secara manual menggunakan Git pull. Itu cara paling gampang implementasinya, reponya taruh ke GitLab. Itu udah paling gampang. Terus habis itu tak demokan caranya. Ini kelihatannya mana? Kelihatan? Ini kelihatan nggak? Ya. Tes. Nah, ini deploy ya. Nah, deploy-nya sebenarnya kayak gini doang. Tolong SSH ke VPS. Terus di dalam VPS itu ada jalankan sh deploy. Udah, isi file deploy-nya tinggal jalankan. Ini kelihatan kan tas editor saya? Ya, kelihatan. Isi cut deploy, isinya cuma kayak gini. Git pull. Salah. Stop service. Terus git pull. Ya kan? Terus start service. Terus ini kalau butuh migrate, ya migrate di sini atau sebelumnya juga boleh. Udah, cuma jalanin gini doang. Tapi yang mau kita kejar adalah setiap kita melakukan perubahan, dia akan nge-trigger pekerjaan ini kan. Sehingga kita nggak usah SSH lagi ke VPS untuk melakukan git pull manual. Walaupun caranya sebenarnya manual-manual juga. Saya masih melakukan ini beberapa project yang masih jalan di VPS. Karena ini udah gampang banget. Ya. Sip. Oke. Jawab lah harusnya. Harusnya ya terjawab. Kalau kurang nanti tanya lagi aja. Ini dari anonimus lagi nih, Mas. Kayak surat nih. Pengalaman penggunaan fitur Kubernetes integration yang ada di GitLab, tetapi untuk cluster Kubernetes yang kita deploy sendiri bukan dari GCE atau AWS seperti apa? Serta apa saja yang harus diperhatikan agar cluster gimana nih bacanya? K8S katanya. Kita bisa terbaca atau bisa nempel di K8S-nya GitLab agar fitur tersebut bisa digunakan. Dari penjelasan yang sebelumnya itu, seperti exec, kubek yang sudah dibuat dalam script yang ada di cluster K8S. Oke, Ayun besok harus di training ikut bahasa teknisnya DevOps. Itu kalau suruh menyebutkan biar nggak salah. Jawabannya susah, Mas. Jawabannya bisa. Saya bisa jawab. Ya kan? Tapi itu tidak bisa saya jawab dengan ngobrol kayak gini. Mending datang di acara conference. Atau gimana ya cara menjelaskannya? Teknikal banget. Ya intinya dari untuk saat ini sih saya pakai Kubernetes, memang tidak di-join otomatis pakai fiturnya GitLab yang Kubernetes tadi. Nah, tapi saya jalankan sebagai runner. Jadi runnernya jalan di Kubernetes, terus runnernya yang akan jalankan proses deployment-nya. Nanti ketika butuh kube config, ya itu di parsing dalam parameter ketika jalankan kube ctl apply. Kayak gitu. Itu gampang sih Mas, jangan mikirnya yang ribet-ribet, pikir aja jalan yang paling gampang jalan, udah nanti baru diimprove. Kalau untuk yang sekarang itu di tempat saya lebih sangat ribet karena butuh pengelolaan ayam, sehingga satu aplikasi itu satu namespace.
dan saya masih ngurusin targetnya sekitar 20 cluster. Kayak gitu. Jadi ada staging cluster, ada production cluster, dan setiap aplikasi itu pakai namespace sendiri. Ya gitulah ya. Easy lah pokoknya. Saya tadi baru dapat teguran nih dari salah satu kelas fasilitator DevOps nih, Mas. Katanya K8S itu Kubernetes, Yun. Tapi Ternyata, nyebutnya juga susah ya. Ada yang Kubernetes, ada iya, Kubernetes, gitu iya kan. sebenarnya apa sih, Mas? Ya Nyebutnya bebas. Kalau saya sih orang Indonesia nyebutnya sih Kubernetes, gitu kan. Kubernetes ya. Kadang juga saya nyebutinnya Kubernetes, kadang Kubernetes, kadang Kubernetes. Nah, itu pertanyaan kedua. kubectl nyebutnya gimana? Ada dengan kube control, ada. Kalau saya nyebutnya kubectl. Gampang. Itu bukan, gitulah kayak aksen. Oke. Mana lagi nih? Dari Akhirwan Novendi. Saya kemarin googling tentang kontainer, selalu dibandingkan dengan virtual machine. Nah, apakah konsep DevOps bisa digunakan di VM? Kalau bisa, apakah sama seperti menggunakan kontainer? Jawabannya sih bisa. Itu sama kayak yang jawabannya di bawah ya. Jadi yang saya lakukan barusan itu sebenarnya saya adalah SSH ke VM kan buat deploy. Yang mau kita selesaikan tadi adalah bagaimana proses manual itu jadi otomatis. Bukan mengganti VM menjadi container. Bukan esensinya bukan di sana. Tapi memilih bagaimana kalau programmer itu melakukan perubahan, itu langsung ke deploy. Walaupun dia deploy-nya ke VM. No worry. Ini tidak ada step yang manual. Kalau untuk improve, yang pertanyaan dari Joko, ya waktunya aja. Jadi kalau deployment-nya pertama jadi dari 20 menit, ya kita improve jadi 3 menit. Terus kalau ada error, gagal deploy, itu dapat notif. Nah, itu bisa diimplementasi. Terus kalau udah deploy, kita tahu berapa quest yang digunakan, apakah monitoring dan kawan-kawannya kita kerjakan. Itu tidak ada container, sama-sama dibutuhkan. Paling itu ya, saya jawab sekalian. Berarti tadi menjawab pertanyaan juga. Ya, dua-duanya. Udah nih, udah gak ada yang nanya lagi. Sebentar. Asik. Waduh, masa nggak ada yang nanya lagi nih? Nggak seru. Kita harus banyak repotin Mas Estu nih. Ayo, teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Nanya dong, kapan lagi kan bisa diskusi bareng sama Mas Estu? Hari ini juga hari terakhir. Tadi ada pertanyaan, udah hilang? Itu udah terjawab, Mas, tadi yang 2 pertanyaan itu. Ayo dong, teman-teman. Oh, ada lagi nih. 1, muncul dari Alfi Gusman. Mas mau tanya lagi, katanya. Oh, berarti tadi sempat nanya ya. Kalau misalnya tadi udah di-deploy otomatis, tapi pas dijalankan programnya bermasalah, baiknya gimana ya, Mas? Apa nyediain 2 batch atau apa nyediain 2 batch atau gimana? Itu konsepnya sebenarnya Canary deployment ya. Itu bisa pakai itu atau Green Blue deployment. Saya kayaknya pernah bikin materi itu di YouTube. Kayaknya masih ada ya. Saya pernah bikin presentasi itu di conference OpenSUSE. Bagaimana Canary deployment itu diimplementasikan. Coba googling itu dulu ya. Terus secara teknis kita biasanya tiap kali deployment kita kasih nama version. Jadi ketika version 2 itu gagal, kita tinggal balikin ke version 1. Jadi kita ganti, kalau pakai Git ya tinggal Git reset ke komitannya versi 1, terus kita reset service-nya. Terus kalau ada DB migrate, makanya ketika dia mengajukan DB migrate, kita ngomong, saya membuat DB migrate baru, tapi ketika dia melakukan itu, dia harus dikasih dokumen juga di bawahnya, ini kalau mau rollback perintah SQL-nya apa. Nah, perintah SQL-nya itu dilakukan oleh DevOps. Kayak gitu sebenarnya cara melakukan kalau gagal deploy. Saya harap jawab ya. Karena saya sering sih gagal deploy, tapi ya biasa aja, gitu ya, tinggal dibalikin. Terus saya baru kemarin sih selesai bikin script buat kalau gagal deploy dia langsung otomatis nge-set untuk jalanin versi sebelumnya. Namanya rollback deployment. Aman lah. Oke.
Harusnya terjawab katanya. Mana lagi nih? Habis pertanyaannya. Oh, ada lagi dari Anonymous, Mas. Mas, maaf Mas, sudah dijelaskan atau belum ya mengenai private registry? Misal belum, sudah pernah menggunakan private registry apa saja, dan bisa dijabarkan pros dan cons-nya menggunakan private registry. Seharusnya untuk bagian corporate, itu kita harusnya menggunakan private registry, karena ada banyak data yang harusnya itu memang nggak bisa diakses oleh orang lain. Sama kayak repo kita semuanya privat. Kalau untuk tipenya, saya untuk privat, saya pakainya GitLab Registry. Dari GitLab udah menyediakan. Ini bisa yang dari gitlab.com maupun GitLab yang saya service. Jadi saya install VM yang di dalamnya saya pasang GitLab Registry. GitLab Engine. Di sana termasuk fiturnya Registry. Itu kedua ya. Terus saya juga ada make registrinya dari cloud provider. Misalnya dari AWS itu ada menyediakan registry ya, saya pakai di sana. Terus kalau GCP juga punya private registry-nya, saya push ke sana. AliCloud juga punya private registry-nya. Jadinya nggak ada masalah sih. Yang jelas harus pakai privat karena kita tidak ingin kontainer kita itu digunakan sama orang lain. Itu horor. Itu sama kayak ngasih isi dapur ke musuh gitu. Terus apa lagi ya? Selain itu, saya juga pernah pakai Nexus, cuma nggak stable karena butuh resource yang lumayan gede. Jadi saya balik lagi ke GitLab Registry. Udah sakti banget lah. Saya set udah ya. Udah. Dari Mas Joko nih, Mas. Ada lagi. Oh iya, nanya lagi, Mas. Belakangan kan ada istilah DevSecOps. Apakah di sekolah DevOps Chelsea ada bagian yang membahas security juga? Oh, menarik nih. Untuk DevSecOps itu ya dalam kacamata saya itu adalah jasa jualan. Tetapi dalam paradigma kita sebagai pelaku IT, security itu gini. Security itu sejak dari isi kepala. Oke. Jadi security itu harus dari awal kita mulai bekerja, kita harus aware terhadap security. Terhadap keamanan data, terhadap privasi yang kita kerjakan sekarang. Jadi kayak password itu diganti berapa bulan sekali gitu, itu kan termasuk security. Terus bagaimana data-data sensitif itu jangan ditulis di kode, tapi di manajemen password atau manajemen secret gitu. Sedangkan untuk sekolah Chelsea, kita pernah ke pengalaman, kemarin saya jahat, ada tes, bukan tes, namanya presentasi small project, bahas nulis security-nya, dan kawan-kawannya saya nge-review kodenya. Ternyata dia mengupload kode namanya AWS Secret Key dan AWS Key, itu langsung saya kasih 0. Kenapa? Itu fatal. Bagi saya, itu tidak aware terhadap security. Tetapi yang bersangkutan, saya nggak menyalahkan yang bersangkutan, ya, karena kita akan selalu tertawa terhadap kekonyolan orang lain sampai kekonyolan itu menimpa diri kita sendiri gitu loh. Nah, beberapa minggu kemudian akun AWS-nya udah nggak bisa dipakai. Ternyata gara-gara dia ngupload security key tadi, akun AWS-nya udah kena hijack. Nah, setelah itu dia baru ngomong, oh iya Mas, ini bener ya. Itu penting kenapa? Ya karena dia udah merasakan, dibilang, bro jangan lari-lari nanti jatuh. Nggak apa-apa, tapi ketika jatuh, iya ya jangan lari-lari, udah jatuh ternyata nggak enak. Tapi kan dengan mengalami proses melakukan kesalahan, itu, dia berproses. Bagi saya itu merupakan guru yang paling baik. Saya juga pernah kejadian kok soalnya. Makanya berani ngomong. Jadi tidak salah bikin error yang awal-awal, tapi bagaimana setelah melakukan kesalahan itu menjadi hal yang lebih baik. Ya, jadi security by design ya kita bilangnya. Kayak kemarin Mas Estu bilang ya, banyak-banyak cari masalah. Dari Ice lagi nih, Mas. Ini nama aslinya siapa ya, kalau boleh tahu? Biar enak gitu disebutnya. Oke. Mas, bisa share contoh project yang paling simple sampai dengan yang paling kompleks yang pernah dihadapi? Katanya. Wow. Paling simple saya pernah ngerjain sendiri.
itu bikin API-nya, mengelola API-nya Twitter. Codingnya pakai Python, terus harus di-deploy di VPS. Codingnya saya tulis di mana ya saya tulis? Oh, saya tulisnya di readmine. Setelah saya push, otomatis langsung deploy ke VPS. VPS-nya taruh di DigitalOcean. Output-nya itu API. Bukan API. Bentar. Kayaknya upload-nya adalah API di JSON gitu. Ya udah, itu aja. Terus habis itu bayaran. Kerjaan 2 minggu gitu ya. Terus project yang kompleks ya yang menanganin service yang request-nya banyak. Terus ada risiko kalau gagal deploy, duitnya gagal jalan. Waduh, Intinya kayak gini lah. Itu kan proses itu kan bisnis proses ya. Ketika bisnisnya aplikasi nggak jalan, maka bisnisnya kan stop. Nah, itu kan ada berapa peluang duit yang nggak jadi transaksi ya. Bener nggak? Nah, itu yang paling berat dah. Itu ya efeknya beginilah ya. Jadi jeda saya makin lebar ya. Ada beberapa orang efeknya ubannya makin banyak. Waduh, ngeri juga ya. Awas Mas, ntar ini tua dini lagi, menua dini. Yang resiko cuma satu aja, jangan ada pesawat salah mendarat. Waduh. Kan lebar ya. Saya nggak mau ngetawain, tapi lucu gitu, gimana ya? Dah, lanjut pertanyaan. Dari Ahirwan Novendi nih. Mas, maaf. Ya, dimaafin. Kalau boleh bisa diulang penjelasan tentang microservice, boleh? Apa ada tool atau teknologi khusus untuk microservice? Gimana ya menjawabnya? Microservice adalah konsep untuk membuat satu function dikerjakan oleh satu entitas. Itu aja. Jadi satu orang itu mempunyai satu jabatan aja. Jadi kalau dia di sebuah kantor ada TU kan, ada bendahara. Ya udah kalau ngomongin duit ya mesti ke bendahara, jangan ngomongin duit ke TU juga gitu kan. Nah, kalau di microservice itu semuanya ada jabatan masing-masing dan dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan orang lain. Nah, kalau kita di monolith ya udah dia biasanya kayak itu ya. Dulu SD pernah nggak ketemunya wali kelas dan gurunya bisa ngajarin semua mata pelajaran? Iya, betul. Nah, kayak gitu ya. betul. Terus kalau teknologi khusus di microservice pertama adalah HTTP transport, kata kuncinya. Bagaimana proses pertukaran data dari setiap service itu pakai HTTP transport, pakainya API ya. Application, protocol, interface. Application? Benar sih. Interface itu bagaimana tukar-tukar data antar microservice. Kalau kelihatannya dia tukar-tukarnya pakai JSON. Walaupun nggak terlalu terlanjang begitu, jadi butuh autentikasi bagaimana setiap service itu kalau mau akses ke lain, kamu siapa kok mau minta request ke saya? Nah, dia kasih username password, dia kasih token, dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi teknologinya tadi ya, API sama HTTP transport. Udah, selesai. Asik. Wah, masa cuma segini? Kita harus banyak repotin Mas Estu nih untuk jawab pertanyaan. Kapan lagi kan ketemu lagi sama Mas Estu? Wah, ada lagi nih langsung dari Mas Irfan. Boleh sharing nggak katanya? Pekerjaan apa yang paling berat yang pernah abang mungkin atau Mas begitu Mas hadapi katanya, dan bagaimana Mas melewatinya? Pekerjaan paling berat adalah ketika kita dipaksa, saya pernah dipaksa untuk belajar satu teknologi dan tidak ada yang bisa saya tanyain dalam waktu dekat. Itu tantangan paling beratnya. Itu pengalaman ketika saya masuk Gojek, saya kantornya di Jogja, kantor Gojek itu ada di Jogja, Jakarta, dan Bangalore. Nah, tiba-tiba saya suruh bilang, Mas, coba kamu gunakan GCP. Di Indonesia kayaknya saya nggak tahu ya yang pakai GCP itu siapa di zaman itu. Mas, tolong ini deploy pakainya tool kita pakai Jenkins, terus bikin jobnya. Saya lupa, Jenkins itu saya belajar cuma tahun 2014 dan saya nggak pernah tahu nama bahasa programan, konsepnya Groovy. Jadi filenya namanya .groovy, kita harus bikin job gitu kan, untuk job Jenkins-nya. Tanya tuh satu kantor di Jogja tuh ada 60 engineer. Bro, ada yang tahu Groovy nggak?
Nggak ada. Sebuah jawaban yang bagus sekali gitu kan. Terus ada meeting-meeting komunitas, bro, ada yang pakai tool ini nggak? Nggak ada. Terus udah stres, tanyain ke lead engineer. Mas, aku tuh dikasih deadline itu cuma tinggal sebulan lagi, dia harus selesai. Lalu tanya gimana? Ada nggak orang yang bisa ngajarin saya? Ada. Gimana? Bangalore. Udah beli tiket ke Bangalore. Udah, Waduh. jadi berangkat lah. Langsung saat itu juga? Jeda 2 minggu. Bikin visa dulu kan. Visa ngurus paspor. Wah, keren. Ngejar ilmu sampai jauh gitu ya. Terus sampai sana itu di training lah. Saya rombongan, tapi yang lain kayak beberapa orang Android, beberapa orang backend itu mereka pairing kan ke backend. Nah, mereka kan banyak rombongan. Saya kan cuma sendiri. Oke, ini tim kita. Oke, kamu mau belajar apa? Saya tuh sebenarnya gak jago-jago amat bahasa Inggris. Terus tiba-tiba dia ngomongnya kan bahasa Inggris. Gitu kan pokoknya. Nah, itulah yang saya hadapin ya, saya tambah sampai akhir lah ya. Terus kalau kita butuh sesuatu dan ada orang yang bisa kita ngajarin, tolong itu diusahain. Dan jangan kita ngerepotin orang yang mau kita susahin gitu. Saya kayak gini, saya itu pernah butuh sesuatu teori dan orangnya ada di Surabaya gitu kan. Saya langsung telepon, nggak nanya, Mas, sibuk nggak Mas minggu-minggu ini? Enggak sih, ngapain? Saya minta ajarin gini. Ini kayaknya harus ketemu deh kata orangnya. Ya udah Mas, besok saya tak kesana ya. Ya udah saya beli tiket langsung ke Surabaya gitu kan. Ya udah yang penting pekerjaan selesai. Terus ada juga saya pernah ada ngurusin tentang Kubernetes dan teorikal banget. Posisi saya di Jogja dan teman saya ternyata dia udah pakai duluan, dia di Jakarta. Ya udah dengan PD-nya, Mas besok ada acara ini datang nggak? Oh aku datang gitu kan. Ya udah saya dari Jogja langsung beli tiket berangkat ke Jakarta gitu. Nah, setelah kita selesai menjawab, setelah kita selesai berdiskusi, tolong hargai orang yang udah menyempatkan waktu untuk jawab pertanyaan kita. Itu memang dia tidak akan pernah meminta, tetapi setidaknya kalau udah selesai, kan saya udah ketemunya di meetup itu. Kalau dia mungkin ada waktu, ayo Mas, tak traktir ngopi gitu. Kalau lapar, ayo Mas kita makan. Terus kalau di Jogja itu menjadi kultur. Kalau di Jogja itu kayak orang itu sering minta bantuan. Saya juga sering minta bantuan kan. Mas, aku minta ajarin gini dong, gini. Ternyata masih bisa dikerjakan pakai chattingan. Oh, itu mah kurang ini doang tuh, kurang spasi, itu kurang ini. Oh, itu doang. Iya. Yaudah ya, Mas, makasih gitu kan. Ya udah, saya sebagai pelaku yang bilang, Mas, makasih ya. Ya udah saya lupa gitu kan. Udah selesai proyeknya, saya bayaran. Terus karena saya baru dapat bayaran setelah 2 bulan kemudian, saya diapri, Mas, pinjam rekening dong. Mau ngapain? Mau transfer hasil konsultasi kemarin. Ya udah, itu jangan pelit-pelit, ya udahlah kasih gitu. Saya juga pernah dikasih orang dan ngasih orang. Iya. Mas, makasih yo, ini duit es teh bilang gitu kan. Tapi ngirimnya 1 juta gitu. Jangan pelit-pelit. Kayak gitu sih pengalaman saya. Jadi ya pekerjaan berat itu banyak. Cari teman yang bisa diajak diskusi, terus ilmu itu dikejar jauh-jauh apapun, tapi jangan lupa pamrih kita, karena kita yang mendapatkannya. Makanya kalau kita berguru, kebutuhan guru itu harus dipenuhi dulu. Misalnya ya dia tidak memikirkan kalau dia ngajarin kita, membuang waktunya sehingga kesusahan mencari nafkah, makanya guru itu dibayar. Ya, Dia betul. fokus ngajarin kita, tapi dia biar nggak berpikiran kampung tengah keluarganya di rumah itu nggak usah dipikirkan sama dia. Gitu konsepnya. Ya, betul. Waduh, merinding nih saya ceritanya. Dengar ceritanya maksudnya. Wah, ini harusnya cukup terjawab banget ya sama pertanyaannya Mas Irfan. Kita lanjut lagi? Kalau Mas Irfan, saya jawab aja dulu. Boleh. Sebenarnya begini caranya. Kamu bikin goal. Goal itu bukan main bola ya. Enggak, kamu bikin target yang harus kamu capai, tetapi dalam bentuk real. Misalnya, saya login pakai Node.js. Detail kan? Sudah cukup detail. Nah, pengen dicapai dalam waktu 3 bulan. Oke, berarti saya punya waktu 3 bulan buat belajar Node.js, bikin API, login gitu ya.
Nah, setelah itu baru ngomong, saya akan belajar Node.js dulu, saya baru belajar API dulu, Node.js saya kerjakan dalam waktu 1 minggu. Nah, terus dalam 2 minggu saya ngerjain apa, jadi kita bikin timeline. Sampai final tadi, apakah dalam bentuknya API kayak yang saya tadi, yaitu dalam bentuk website, atau enggak, ya itu harus dikerjakan, harus kita detailkan juga. Harusnya ketika kita udah breakdown step by step-nya, kalian harusnya konsisten. Gitu. Terus cari di internet banyak, mau pakai kelas online, mau pakai blog yang udah ada tulis atau Stack Overflow, gitu itu banyak. Terus apa lagi ya? Paling itu. Oh ya, untuk menceritakan tadi ya goal itu menjadi sebuah pertanyaan ketika wawancara. Biasanya saya iseng nanya kayak gini, Mas, kamu 3 bulan ke depan mau belajar apa? Mas, kamu 1 tahun ke depan mau jadi apa? Mas, kamu 3 bulan terakhir kamu baca buku apa? Itu kelihatan. Apakah dia visioner? Apakah dia cukup dengan zona nyamannya atau enggak? Dicoba aja. Oke. Berarti sudah cukup terjawab ya. Wah, baru 25 pertanyaan nih yang terjawab. Kemarin banyak banget ya, sampai berapa puluh tuh, Mas? 75, dan dijawab 50. Iya, bener. Aduh, banyak banget kemarin sampai kita cut waktunya. Mana lagi nih teman-teman yang mau nanya? Sayang banget nih kalau nggak nanya, soalnya kapan lagi kan? Boleh tuh Mas, di-share link akses project Twitter-nya katanya dari Mas Salim. Nah, API-nya udah ditutup sih sekarang. API itu API zaman dulu kalah. Terus ini pertanyaan lagi, teknologi selain GitLab, Kubernetes masih akan ke itu saja sih yang saya update. Banyak teknologi lain, tapi saya nggak. Bayangkan beginilah ya. Itu radio FM itu kan banyak tuh channel-channelnya. Nah, saya hanya memilih channel-channel yang menurut saya menarik. Padahal teknologi. Jadi untuk sekarang kalau ke Kubernetes itu kayak rolling deployment, kayak network yang lebih baik, terus bagaimana bikin dashboard sendiri, itu banyak kok trennya. Jadi cukup dengan Kubernetes aja kalian sudah penuh kok isi kepalanya. Isi tidur-tidurnya juga mimpi Kubernetes. Bahagia sekali ya. Cukup creepy ya. Oke, dan baru udah 6. Ada lagi nih. Mana nih? Nah, ada lagi nih. Bisa jadi nggak nanti ada teknologi yang bisa kalahin Kubernetes? Bisa aja, mungkin saya yang bikin nanti 3 tahun. Waduh, ngeri. Jawabannya bisa. Everything is possible. Yang nggak possible itu apakah jadinya sekarang atau 3 bulan lagi atau 4 tahun lagi gitu. Ya, oke. Ada lagi nih dari Mas Alfi Gusman. Kalau pakai Travis CI, script yang tadi didemoin bisa nggak, Mas? Didemoin maksudnya? Sebenarnya GitLab CI itu basicnya dari Travis. Tetapi tidak 100% sama. Kalau dulu sama banget, tapi sekarang udah misah-misah. Tapi konsepnya yang harus kalian pahami. Travis maupun pakai GitLab CI itu kan cuma bahasa implementasi, tapi harusnya secara teori kalian paham, ya tinggal dijalanin aja.